Kita masuk ke video yang ketiga. Jadi, kenapa sih kita harus belajar tentang metabolit sekunder dan manfaatnya apa ya? Nah, setelah kita tadi belajar perbedaan antara metabolit primer dan sekunder, basicnya itu untuk apa, lalu selanjutnya kita juga belajar mengenai metabolisme. Bentar. Nah, metabolisme itu apa? Lalu hubungannya dengan jalur biosintesis. Secara perkenalan saja ya, itu apa? Oke, nanti teman-teman bisa dalami di fitokimia dan mata kuliah yang selanjutnya. Lalu kemudian teman-teman bisa membedakan antara metabolit primer dan sekunder dan juga sekunder. Maka artinya selanjutnya kita juga harus tahu kenapa metabolit primer, mohon maaf, kenapa metabolit sekunder di sini ya, di slide ini teman-teman harus mengetahui kira-kira pentingnya di mana ya. Ternyata pentingnya adalah seperti ini. Ya. Jadi, yang pertama mengenai informasi metabolit sekunder. Titik yang di tengah itu adalah metabolit sekunder yang telah kita ketahui. Sedangkan possibility atau kemungkinan metabolit sekunder di luar sana yang belum kita ketahui dan bisa kita temukan itu adalah seperti ini. Ya, masih banyak sekali yang bisa kita lakukan eksplorasi tanaman, lalu hewan-hewan, lalu hewan laut ya, biota laut, lalu banyak sekali yang bisa kita lakukan penemuan-penemuan untuk melihat berbagai macam metabolit sekunder yang dikandung di seluruh organisme di muka bumi ini, gitu ya. Jadi ternyata kita baru tahu sekian lah sekali yang bisa kita cari tahu. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui hal ini? Bahwa karena ketika kita membahas mengenai metabolit sekunder, itu juga ada kaitannya dengan fungsinya dalam perkembangan sains dan pemenuhan terhadap hajat hidup kita sebagai manusia, gitu ya. Artinya apa? Artinya banyak sekali juga berbagai macam produk-produk yang dikembangkan dari ditemukannya metabolit sekunder. Salah satunya, contohnya adalah di sini penisilin. Penisilin inilah yang pertama kali menginspirasi ditemukannya berbagai macam antibiotik. Ya, contohnya penisilin ini ya, Penicillium notanum di sini ya. Jadi struktur core strukturnya penisilin adalah ini. Lalu Penicillium notanum makanya dikarakterisasi selanjutnya dinamakan sebagai penisilin untuk berkompetisi dan menghambat pertumbuhan Staphylococcus. Artinya gimana? Artinya sebetulnya penemuan ini itu tidak sengaja. Ini sudah dijelaskan ya teman-teman, mungkin sudah dapat di mata kuliah farmakologi ya atau mikrobiologi ya, saya kurang tahu di mana, bukan saya yang menjelaskan. Nah, tapi zaman dulu ketika seorang peneliti yang namanya adalah Alexander Fleming ya. Nah, di sini ingin melakukan suatu percobaan yaitu menumbuhkan Staphylococcus ya, percobaannya bagaimana, akan tetapi pada saat itu media yang ditumbuhi Staphylococcus ini ternyata tercemar oleh adanya penisil apa namanya? Pada awalnya belum diketahui itu jamur apa. Nah, Alexander Fleming ini melihat suatu fenomena keanehan bahwa ternyata di sekitaran jamur Indus ini ya. Nah, di apa namanya? Diperkirakan ternyata setelah hanya dikarakterisasi sebagai Penicillium notatum ini ya, maka dicarilah terus tersebut yang namanya penisilin. Nah, inilah yang mampu menghalangi tumbuh dan buahnya di sini senyawa ini ya, kenali senyawa ini ya sebagai antibiotik. Nah, dulu setelah itu terinspirasilah berbagai macam antibiotik yang kita temukan selama ini ya. Antibiotik pertama yang tadi ya, yang masuk dalam kelompok beta-lactam, lalu kemudian Lycopeptida dan sebagainya ya. Pada saat dulu banyak sekali penyakit-penyakit yang belum bisa dibasmi karena kaitannya dengan infeksi-infeksi yang sangat sulit diberantas. Nah, discovery ini ya ditemukannya penisilin inilah yang memulai era baru apa namanya
obat-obatan antibiotik yang saat ini kita telah kembangkan gitu ya, dimulai dari ditemukannya metabolit sekunder pada jamur Malaysia notatum ini ya. Lalu juga contohnya metabolit sekunder kokain yang ada dalam Erythrococylum coca di sini ya. Ternyata kokain ini mampu memiliki efek anestesi yang kaitannya dengan ini ya, kanal natrium. Ya, intinya ini di apa namanya? Di farmakologi teman-teman juga sudah dapat, tidak saya jelaskan lah ya, karena ini bukan farmakologi, akan tetapi ini yang ternyata bukan ditemukan kokain dulu ya, maksudnya ternyata erythrococylum coca ini sudah banyak digunakan ya untuk anestesi dan lain-lain, sehingga kita ingin mengetahui kandungan senyawa apa sih yang sebenarnya bertanggung jawab, dan ternyata ditemukanlah namanya dan suatu metabolit sekunder. Contoh lain juga banyak ya, seperti ada yang namanya tuberkulin ini ya untuk paralisis ya. Ya, ini adalah metabolit sekunder. Ini yang agar spesies penghasilnya ini agar ya, maaf ya, agar untuk bisa media bakteri, lalu untuk mengatasi penyakit dispepsia ya, yang lambungnya kurang enak, lalu bisa untuk laksatif ringan ya, karena dia merupakan serat. Ya ini di mata kuliah farmakologi aja. Intinya ini adalah berbagai macam metabolit sekunder yang ada dari tanaman kimia. Artinya apa teman-teman? Ketika kita kembali di sini bahwa ya kita telah mengetahui berbagai macam metabolit sekunder, tapi kira-kira ada nggak potensi penemuan obat lain atau efek untuk misalkan penyakit COVID gitu ya, ternyata obat untuk COVID bisa ya, maksudnya pendukung terapi COVID ya, kalau untuk vaksinnya mungkin bukan metabolit sekunder ini maksudnya ya, akan tetapi mendukung terapi COVID seperti contohnya Androcrapis paniculata sambiloto, yaitu untuk kemarin COVID ya, dokter teman saya di wisata jamu ya di daerah Tegal itu meresepkan banyak sekali bahan yang mengandung sambiloto. Ternyata sambiloto ini memiliki suatu senyawa di dalamnya ya. Oke. Ya, waktu itu kita belum evaluasi apa isi dalamnya, tapi pada intinya outcome terapinya ternyata pasien itu yang tadinya sesak dan nggak enak di paru-parunya, ternyata menjadi enak dan bisa bernafas dengan lebih baik. Dan juga daya tahan tubuhnya semakin meningkat. Artinya memang selaras dengan temuan Sambiloto yang selama ini sudah terpublish ya. Sambiloto bisa sebagai imunomodulator atau di sini maksudnya imunostimulan. Lalu selanjutnya juga dia juga berfungsi sebagai antiinflamasi yang cukup kuat. Artinya ketika kemarin COVID itu kan terjadi pembengkakan pada paru-paru, dan ternyata ketika diberikan sambiloto maka apa namanya, inflamasi pada paru-paru itu menjadi berkurang sehingga nafasnya menjadi lebih mudah. Nah, ini seperti itu ya. Jadi kita masih bisa eksplorasi lebih banyak lagi mengenai metabolit sekunder. Nah, disitulah pentingnya kita belajar mengenai metabolit sekunder. Lalu yang kedua adalah seperti ini ya. Kalau yang tadi pertama mengenai keragaman atau jumlah metabolit sekunder yang sudah kita ketahui, yang kedua adalah sama-sama jumlah, tetapi bukan jumlah atau varian dari metabolit sekunder itu tadi, akan tetapi jumlah yang ada dalam tanaman. Artinya, ternyata metabolit sekunder dalam tanaman itu dibandingkan dengan tanaman keseluruhannya, ya, secara jumlah atau beratnya gitu ya, atau komposisinya itu adalah seperti ini. Artinya, dalam suatu ini malah kayaknya lebih kecil dari ini harusnya ya. Artinya dalam suatu a whole plant organisme ya, dalam suatu tanaman utuh atau hanya terdapat porsi yang sangat kecil dari senyawa aktif atau metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman tersebut. Bahkan ini yang hijau ini kayaknya kebesaran, harusnya cuma segini nih ya, lihat titik yang ini. Nah, cuma segini aja. Atau bahkan cuma segini. Nah, gini ya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan mengenai senyawa yang ada di bahan alam. Artinya ketika teman-teman belajar mengenai
metabolit sekunder tidak hanya belajar mengenai fungsi dan keanekaragamannya ya di dunia ini yang pertama ini, akan tetapi juga teman-teman mengerti bahwa di dalam suatu tanaman itu kandungan metabolit sekundernya sangat kecil. Oleh karena itu ya penting bahwa kita harus mengetahui suatu metabolit sekunder itu juga bisa menjadi suatu ya sederhananya yang pertama ketika kita melakukan suatu penemuan obat atau langkah-langkah penelitian untuk menemukan calon obat baru, kita pertama adalah explore dulu, bisa dari hewan, tumbuhan, dan kemudian selanjutnya kita akhirnya menemukan berbagai macam metabolit yang tadi, contoh berbagai macam metabolit ya, lalu kemudian ada yang potensial karena efeknya bagus, efeknya sesuai yang kita inginkan, kemudian kita ingin meningkatkan yang namanya metabolit sekunder tadi, kita utak-atik lah sehingga kita temukan berbagai macam obat baru yang potensial ya. Inilah yang dimaksud dengan apa namanya lead compound. Lead compound yang ini ya, ini nggak dibagi bisa menjadi lead compound, tinggal kita nanti keperluannya bagaimana, akan tetapi katanya penuntun itu seperti apa. Maksudnya ketika kita apa namanya melakukan sintesis dari awal, kita nggak tahu kira-kira bentuk struktur seperti apa sih yang memiliki efek gitu ya. Kira-kira kita harus mensintesis senyawa yang bagaimana agar kita dapatkan obat yang baik gitu. Nah, lead compound inilah yang bisa kita dulu tadi. Artinya kita harus melakukan explore dulu di tanaman dan apa namanya tipe-tipe metabolit sekunder beserta khasiatnya ya, efek ini khasiatnya apa, ini khasiatnya apa, ini khasiatnya apa. Lalu kita pilih berbagai macam metabolit sekunder ini, kita pilih contohnya yang paling bawah ya. Nah, kita pilih lead compound ini, di sini ada morfin dan kodein ya. Ya, morfin dan kodein kita jadikan suatu lead compound yang kemudian kita lakukan sintesis dengan struktur si kodein dan morfin ini sebagai struktur penuntunnya atau dasarnya gitu ya. Sehingga kita dapatkan berbagai macam calon-calon obat baru. Mungkin tapi dari morfin disintesis dengan berdasarkan struktur awal seperti sintesis yang sudah dilakukan. Ternyata ya, obat-obat apa ini? Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ya. Contohnya lead compound tadi dari morfin dan kodein ini yang ada di dalam Papaver somniferum sebagai analgesik yang sangat kuat dan juga dapat bekerja pada SSP, kita bisa tahu di dalam Papaver somniferum atau opiat ya, kodein. Lalu kita otak-atiklah yang namanya strukturnya ya. Contohnya ini kan cuma bedanya di bagian sisi kiri yang kodein itu OCH. Waduh, nggak kelihatan. OCH3 harusnya ya. Oke. OCH3 ya. Nah, artinya kita ingin lakukan modifikasi struktur atau sintesis dari apa namanya semi-sintesis mungkin atau sintesis dari awal benar-benar murni yang kita dapatkan heroin, petidin yang merupakan suatu anestesi dan analgesik yang juga lebih kuat lagi, brometorpan yaitu sebagai antitusif malah ya, menekan batuk bukan sebagai analgesik. Nah, inilah yang kita sebut dengan senyawa penuntun. Artinya apa? Senyawa penuntunnya itu struktur penuntun yang mana? Yang ini. Ya, yang ini. Ini. Oke. Nah, inilah yang kita maksud dengan kayak teman-teman menggambar di atas kertas putih yang kosong. Kosong ya, terus kemudian aku kan gambar opo gitu kan masih bingung. Tetapi ketika teman-teman ini kertas kosong, tolong gambar perahu. Ya, perahu terserah. Nah, itu kan ada lead compound atau penunjuk saya harus gambar apa. Nah, setelah gambar perahu, kemudian teman-teman bisa kembangkan lagi perahu yang gimana, perahu yang pinisi, atau perahu yang hanya kayak aja, itu kan teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Sama dengan lead compound ini. Artinya ketika kita melakukan suatu sintesis senyawa bahan alam tadi ya, kita sintesis di lab, maka kita ini ya, ini struktur asli, tapi di sini bedanya tidak ada ini ya, C6 di sini langsung. Nah, ini penentunya di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya sama ya, kalau yang tadi heroin dan morfin, kita sekarang beralih ke yang Alexander Fleming tadi, yang merupakan suatu penisilin tadi ya, cincin adalah di bagian cincin beta laktamnya. Saya nggak perlu jelaskan, sudah ada di farmakologi, teman-teman bisa cari sendiri. Artinya dari cincin beta laktam ini kita bisa kembangkan lagi menjadi berbagai macam senyawa yang bisa kita kembangkan.
kita sintesis atau semi-sintesis ya menjadi penisilin itu sendiri tadi ya, beta-lactam, lalu kemudian cefalosporin ini, lalu ada carbapenem juga di sini. Lalu ada oxapenem, contohnya asam clavulanat. Kalau sekarang populer seperti co-amoxiclav ya, co-amoxiclav. Nah, itu banyak sekali berbagai macam antibiotik itu tadi dan lain-lain ya, seperti ini ya, gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sekarang berarti teman-teman sudah mulai paham ya mengenai lead compound itu apa ya. Lead compound dianalogikan seperti tadi ya, kita menggambar di kertas kosong, misal seperti ini, saya harus menggambar apa? Saya kan nggak tahu, tapi kalau teman-teman disuruh gambar kayak tadi, silakan sempurnakan sendiri kapalnya. Nah, struktur seperti ini, kapal ini bisa bentuknya gimana agar lebih efisien atau memiliki efek yang baik. Itu yang kita sebut dengan lead compound. Artinya apa? Ketika kita memiliki lead compound ini, kita memiliki, ini malah saya hapus dulu, menyelesaikan problem ini. Ya. Nah, kalau teman-teman yang tadinya harus untuk mendapatkan yang tadinya dibutuhkan tanaman ya, tanaman 1 gram itu diperoleh dari 100 kg tanaman, maka dengan lead compound seperti ini teman-teman bisa melakukan sintesis di laboratorium sehingga didapatkan seperti ini, dan seperti ini. Artinya dengan cara sintesis teman-teman bisa mengambil sangat kecil sehingga tanaman yang kita peroleh itu dan kita harus lakukan kita kultivasi, kita ambil dan kita ekstraksi itu menjadi sangat kecil atau bahkan tidak ada karena kita bisa lakukan sintesis di laboratorium sehingga problem seperti ini bisa kita minimalkan ya. Atau mungkin kalau kalau sintesis itu kan artinya kita bisa lakukan di laboratorium. Kalau semi-sintesis artinya kita lakukan satu taman ini gitu ya. Karena dari gitu ya. Oke, jadi seperti itu saja. Oke ya, pada intinya kayak tadi ya. Problem 1 tadi sudah ada, sudah saya jelaskan, dan problem yang kedua mengenai jumlah senyawa aktif di dalam tanaman juga sudah saya jelaskan. Nah, itulah kenapa kita harus belajar mengenai metabolit sekunder dan manfaatnya. Ini hanya pengantar saja untuk selanjutnya teman-teman yang memiliki kewajiban dan harus mengembangkan diri masing-masing untuk mengerti lebih jauh mengenai berbagai macam jenis metabolit sekunder. Yang saya bisa sampaikan di sini hanyalah saya memberikan pengantar mengenai metabolisme tadi ya, semuanya itu merupakan suatu kesatuan di dalam sel organisme hidup ya. Metabolit saling berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan pathway atau jalur biosintesis yang ada di dalam tanaman itu. Nah, metabolit sekunder ini fungsinya untuk apa? Teman-teman sudah bisa jelaskan. Metabolit sekunder juga fungsinya untuk apa? Teman-teman bisa cari sendiri dan kembangkan sendiri. Saya hanya menyampaikan sedikit contoh dan teman-teman yang harus bisa mengembangkan sendiri. Nanti silakan mencari saya bisa menjelaskan basicnya, teman-teman yang bisa mengembangkan untuk diri teman-teman sendiri. Oke, untuk conclusion-nya tadi sudah ya, apa itu metabolisme, teman-teman bisa jawab di sini. Lalu metabolit primer dan sekunder itu apa, teman-teman juga bisa jelaskan, sudah tahu. Lalu untuk mengetahui urgensi, kenapa teman-teman harus belajar mengenai metabolit primer dan sekunder, teman-teman juga sudah dapat. Lalu urgensinya tadi ya, to discover, utilize, and add-nya sudah ada ya. Lalu lead compound tadi kenapa harus kita pelajari juga teman-teman sudah belajar. Oke, jadi sekian untuk kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.